seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat. Lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup. Maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Nggak, udah besar rumah. Anak-anak gimana bang? Anak-anak udah tahu. Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini, takutnya nanti rame lagi, apalagi. Jadi buat apa? Makanya saya takut mau pertanyaan. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, ada satu lagi, waktu kemarin ada rame umroh ngambilan. Iya, bang. Gimana bang? Kalau ada yang tahu. Saya tuh kadang-kadang mulut saya tuh udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan seorang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada konsepnya yang sebelumnya bilang, maka dari itu gue nggak bilang gue umroh ke laki-laki itu yang kemarin. Kalau yang kemarinnya, buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masa saya bilang enggak, nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detiknya saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Emang tiap saat susah banget. Mau jadi ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya itu selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Waktu kemarin yang 2 sebelum itu memang ada chatnya. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Minta hak asuh. Untuk harta gun gininya bang. Pengacara saya aja jawab. Untuk harta hak asuh sama. Permohonan hak asuh kita udah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan. Cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat. Lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan. Seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Bang ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih bang?
Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, tapi ini yang harus dilakukan. Untuk harta benda gini kan? Dengan postingan KBM yang dulu di Juni lalu, jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini. Jujur, Iya bang. Punten. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam. Seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini, 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita, tidak sanggup, akhirnya pengadilan, diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, tapi ini yang harus dilakukan. Untuk harta benda gini kan? Dengan postingan KBM yang dulu di Juni lalu, jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini. Jujur, Iya bang. Punten. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam, karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman dia sakit hati aja ketika Kak Baim mungkin teman dekatnya Kak Baim itu dari Artis atau artis atau pengusaha atau apa Kak? mungkin lebih jauh. ada permohonan juga dari mereka. Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Langsung Tanya diam aja Paula bang. Oh, dari laki-laki Nggak mungkin membahas. Bang Ada permohonan maaf ke Mas Baim. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim Wong.
Berapa kesempatan Bang untuk Mas Baim, kan tadi harta gini bang. Berapa kesempatan mungkin? Kak Baim seperti apa nanti bakal Saya nggak enak ngomong banyak mas, banyak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa bang? Kalau tuh. Puncak untuk akhirnya Iya, titik akhir. dan berani mengambil tindakan ini bang. Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak akan cerita. Yang tahu, Bang Papi aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu sama buat saya sudah selesai. Berarti Bang, berarti bulan Bang kapan, Martin Bang, untuk saling keluar dari rumah memblokir mungkin? nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan Bang Kak Baim untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Tadi udah perjanjian, sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya udah berusaha jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Hasu bang, mungkin hasu. Harta gini. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi akan berjuang demi anak ya Bang? Nah, insya Allah. Mas Doain Baim, aja. akhirnya mempersiapkan diri, ini kan mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Udahlah, yuk. Harta gini bang. Harta gini bang. Mas Baim, tapi laki-lakinya itu udah punya istri belum sih? Berkeluarga belum sih? Gini bang, gini dikit bang. Hah? Enggak, laki-laki udah punya istri. Semangat Om Baim. Semangat Om Baim. Mas Baim, Om Pami, sidangnya kapan? laki-laki udah berkeluarga. Oh belum.